Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, untuk melanjut materi yang sebelumnya, karena kita kemarin sudah mencoba membuat sebuah program yang kita buat secara konsep atau paradigma prosedural. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemrograman berbasis objek atau object oriented programming. Jadi, apa itu object oriented programming pada PHP? Object oriented berarti berbasis objek. Nah, berarti pemrograman yang berbasis objek atau pemrograman yang codingnya itu dibuat ke dalam bentuk objek, dan nanti objeknya itu akan saling berhubungan untuk membuat sebuah program yang kompleks. Sudah masuk pemahamannya apa itu object oriented programming? Jadi kalau kita misalkan sebuah pesawat adalah sebuah objek, maka di dalam pesawat itu akan ada objek-objek yang lebih kecil, seperti mesin pesawat, baling-baling pesawat, dan kerangka pesawat lainnya. Nah, jadi objek misal objek yang lebih besar akan ada di dalamnya objek-objek yang lebih kecil untuk membuat sebuah program atau membuat sebuah program yang lebih kompleks atau yang lebih sulit. Nah, mengapa kita harus belajar OOP atau Object Oriented Programming? Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar OOP. Yang pertama, kita akan lebih mudah mengembangkan sebuah program dibandingkan kita membuat program dengan menggunakan paradigma prosedural seperti yang kita bikin kemarin. Kenapa? Karena kita kalau di OOP kita bisa membuat sebuah objek tanpa kita membuat objek itu berulang-ulang kali. Jadi kita hanya butuh membuat satu buah objek, lalu objek itu akan bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Beda dengan prosedural. Prosedural menuntut kita untuk menulis baris program dari awal. Misal, coba kita lihat pemrograman kita yang sebelumnya. Nah, di sini kita menulis program dari awal sampai akhir. Coba kita lihat di sini ada database.php. Nah, ini kalau di dalam objek kita hanya perlu membuat sebuah objek database, lalu bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Kalau ini kita harus menulisnya dari awal lagi dan lebih panjang codingannya. Lihat ini. Jika kita lihat di sini juga dengan file yang berbeda ya. Nah,
Ini kita menulis baris program dari awal sampai akhir. Jadi jika ada hal yang sama, misal untuk tampilan atau view-nya gitu. Kita lihat di sini ada tampilan yang kita tulis berulang-ulang. Sementara ini kalau di OOP bisa kita bikin ke dalam sebuah objek, lalu objek itu akan bisa kita gunakan kembali. Kita hanya perlu memanggil metode atau perilakunya tanpa perlu kita menulis baris program full atau baris program yang panjang gitu. Apa kekurangan dari baris program yang terlalu panjang? Akan membuat website kita menjadi berat atau memerlukan memori yang lebih besar. Alasan kedua, akan lebih susah mengembangkan sebuah program yang dibikin menggunakan prosedural dibanding menggunakan OOP. Kenapa? Ketika kita membuat sebuah program yang lebih kompleks atau yang lebih besar, tentu kita tidak mengerjakannya secara individu. Kita akan bekerja secara tim. Nah, file yang atau kalau kita membuat menggunakan OOP, maka fitur-fitur atau alat atau tools yang ada di website akan dibuat secara objek. Berbeda dengan prosedural. Kalau prosedural, kita akan lebih susah mencari di manakah permasalahan yang terjadi atau di manakah codingan yang harus dikembangkan. Kalau seperti ini kan terlalu susah. Kenapa? Kalian lihat di sini kalau kita lihat di sini ada indeks titik PHP-nya yang kita bikin kemarin. Di sini ada database. Lihat ini. Ini adalah SQL atau query database. Query database juga dimasukkan ke dalam file yang mempunyai di sana ada codingan PHP dan tampilan HTML. Ini akan membingungkan jika kita sudah bekerja dengan tim atau secara tim. Kalau dengan OOP, kalian hanya perlu mengubah objeknya. Misal di sana ada objek yang mempunyai perilaku atau metode menampilkan semua data barang yang ada di database. Kalian hanya perlu membuat sebuah objek yang bisa menampilkan semua data barang yang ada di database. Jika kalian mempunyai masalah atau kendala di sana, kalian langsung tahu. Kalian hanya perlu mencari objek dengan nama cari barang atau cari data barang. Nah, jika kalian membuat program dengan menggunakan konsep OOP, itu alasannya. Pengembangan atau pembuatan program lebih mudah. Nah, alasan yang ketiga apa? Sebenarnya masih banyak alasannya ya, tapi Bapak cuma mengemukakan 3 alasan yang Bapak pikir penting. Yang ketiga, framework atau kerangka kerja dalam membuat program di PHP itu mendukung konsep OOP ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan framework, kita harus paham dulu OOP ini apa. Baru kita bisa belajar model view controller yang di konsep yang ada pada framework. Nah, itu alasannya. Jadi kalau kita mau menggunakan framework untuk membuat sebuah program, kita harus lebih paham dulu apa itu OOP. Karena sangat jarang ya orang itu membuat program dengan menggunakan konsep
prosedural di dalam framework. Karena di dalam framework itu memanggil sebuah kelas dan objek. Jadi di dalam framework nanti ada namanya kelas dan objek. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang oh ya, bentar. Kalau kita itu ya, kita mengemukakan apa itu kelebihan OOP, juga ada kekurangan OOP. Apa itu kekurangannya? Kekurangannya OOP, pemrograman yang berbasis OOP ini akan lebih susah dimengerti oleh para pemula atau orang yang belum mengerti PHP. Nah, jadi kalau prosedural itu akan lebih mudah dimengerti karena baris programnya akan ditulis sesuai dengan kebutuhan. Sementara OOP ini harus dibikin dulu objeknya, nanti objeknya itu baru kita gunakan berulang-ulang kali atau kita hubung-hubungkan. Nah, apalagi kekurangannya? Kekurangan OOP akan memakan loading memori lebih banyak karena menggunakan data berulang-ulang atau tidak dari atas ke bawah gitu. Tidak dari baris program, dari maksudnya gimana jelasinnya? Tidak berurutan gitu. Jadi berulang-ulang, jadi kayak bolak-balik kita membaca sebuah program. Ini udah jelas kan? Nah, di dalam sebuah object oriented programming itu ada yang namanya objek dan kelas. Apa itu objek dan apa itu kelas? Ada yang pernah dengar apa itu objek dan kelas? Apa kemarin? Kalau kelas adalah sketsa dari objek yang akan dibuat. Ya. Kelas adalah Sketsa dari objek yang akan dibuat setelah. Nah, yang lain apa itu? Apa itu objek dan apa itu kelas? Membuat objek. Ya. Jadi kelas itu adalah kerangka dasar dalam membuat sebuah objek. Objek apa? Sedangkan objek itu apa? Ya, objek itu adalah perwujudan dari kelas. Jadi kalau diilustrasikan, kelas itu seperti sebuah
sketsa perumahan misal, atau denah perumahan. Nah, dan objeknya itu adalah rumah-rumah yang akan dibuat. Gambar. Nah, jadi objek itu merupakan perwujudan dari kelas. Nah, di dalam sebuah kelas, itu menampung properti dan metode. Di dalam sebuah kelas menampung beberapa atau banyak properti dan metode. Nah, properti, apa itu properti? Aset yang dimiliki oleh kelas. Apa? Aset yang dimiliki oleh kelas. Nah, ya, aset yang dimiliki oleh kelas. Nah, metode pun sama kan? Nah, tapi apakah kegunaan dari properti, atau apakah itu yang disebut dengan properti? Yang berisi data. Nah, ya, kelas itu nanti berisikan properti atau data dan metode atau fungsi. Variabel pada kelas itu dinamakan dengan properti, sedangkan fungsi yang ada di dalam kelas dinamakan dengan metode. Jika properti itu data, maka metode itu apa? Tindakan yang dilakukan di dalam kelas. Ya, tindakan yang dilakukan dalam kelas atau perilaku yang ada di dalam kelas. Jadi, jika properti itu data, maka metode itu adalah perilaku. Contoh, jika objeknya itu adalah mobil, maka propertinya itu seperti warnanya merah. Nah, itu merupakan properti dari sebuah mobil atau sebuah objek mobil. Atau mereknya misalnya Innova, atau apa lagi kira-kira data yang ada pada sebuah mobil? Ukurannya itu merupakan data juga kan? Apanya lagi? Atau tahun keluarnya atau tahun pembuatannya, tahun produksi, itu merupakan data. Nah, metode apa? Sedangkan metode atau perilakunya apa? Perilaku sebuah mobil atau apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi metode itu apa? Perilaku ya, behavior. Apa kira-kira metode yang ada pada sebuah objek mobil? Misal yang bisa dilakukan sebuah mobil menambah kecepatan, ya kan, mengurangi kecepatan. Nah, itu merupakan perilaku atau metode. Atau belok ke kiri, belok ke kanan, apa yang bisa dilakukan sebuah objek, itu yang disebut dengan metode. Nah, selanjutnya konstruktor.
konstruktor. Ada yang tahu apa itu konstruktor? Konstruktor adalah sebuah metode khusus yang akan dieksekusi. metode khusus yang dipunyai PHP yang akan dieksekusi pertama kali tanpa dipanggil. Itu adalah konstruktor. Metode khusus yang dimiliki PHP yang akan dijalankan pertama kali tanpa dipanggil. Jadi kalau metode yang lain itu harus dipanggil supaya bisa dijalankan. Metode konstruktor ini berbeda. Dia akan otomatis dipanggil tanpa kita panggil di dalam coding programnya. Nah, kita coba dulu lihat codingannya untuk yang objek dan kelas. Nah, kita coba membuat sebuah objek dan membuat sebuah kelas. Kita buka aja subline-nya.